Selamat pagi keluargaku, bersyukur karena sampai di saat ini Tuhan masih melindungi dan menjagai kita, dan bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah raya Minggu GBI Kedu Ungaran di pagi hari ini. Di minggu yang kedua ini kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap memuji dan menyembah Dia, karena Allah adalah satu-satunya perlindungan kita. Kita akan menyanyikan Tuhanlah perlindunganku. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur karena pagi hari ini masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, dan masih ada sukacita ketika kami bisa merayakan ibadah raya kami pada pagi hari ini bersama-sama dengan keluargaku di rumah masing-masing. Dan biarlah Engkau memberkati acara ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya semuanya berkenan bagi Engkau, dan biarlah kami dengan hikmat bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah perlindungan kami, Engkau Allah yang selalu menjagai kami, dan kami mau bersuka cita karena itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan terus memuji Tuhan, bahwa hanya bersama Yesus kita hidup dalam ketenangan, kita hidup dalam kedamaian, kita hidup
aman karena di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus kita akan nyanyikan. Nyanyian pujian nomor 277. Ya, hanya bersama Yesus kita aman, dan hanya bersama Allah Bapa kita dilindungi dalam segala bahaya. Dan yang kita lakukan adalah ketika kita mau bersama-sama dengan Dia dan hidup di dalam Dia. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, namun kita mau menyanyikan nyanyian pengharapan dan iman kita bahwa Bapa kita selalu melindungi kita. Bila aku kita akan nyanyikan. Di dalam
Selamat pagi keluargaku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya kita diberkati Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali bisa bersama-sama dengan keluargaku, meskipun kita masih menggunakan media seperti ini, masih belum bisa ibadah secara langsung, tetapi hati kita terus saling terikat karena kita telah dipersatukan oleh Tuhan di dalam gerejanya. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, minggu ini rasanya istimewa kalau memperhatikan tadi baju yang dipakai para petugas, dress code-nya adalah berwarna merah ya, berwarna merah. Tentu keluargaku tahu karena memang kita menghargai untuk teman-teman yang merayakan tahun baru Cina pada hari Jumat yang lalu. Ya, kita mengucapkan selamat, juga kita merasakan bersukacita juga. Kita menggunakan baju merah, tetapi juga karena hari ini tanggal 14, biasanya para pemuda, pemudi melewatinya dengan acara yaitu Hari Kasih Sayang ataupun Valentine. Meskipun bukan agenda gereja, tetapi sering kami mengajarkan bahwa Hari Kasih Sayang bisa diisi dengan hal-hal yang baik, yang lebih positif. Bukan sekedar relasi pribadi antara seorang pemuda dengan seorang pemudi, tidak, tetapi hari kasih sayang untuk siapapun, untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, untuk sesama kita. Biasanya akan memberikan bunga ataupun coklat, lalu dress code-nya adalah berwarna merah muda ataupun pink. Jadi ada warna-warna ceria minggu ini. Lebih-lebih di tanggal 14 kita juga bersukacita karena ada Ibu Sri Widati yang berulang tahun tepat di tanggal 14 Februari. Terus diperingati oleh para pemuda di seluruh dunia. Ibu Widati, selamat, kiranya terus sehat, bersukacita. Yang lalu kita sudah melewati ulang tahunnya Ibu Lo tanggal 9 dan akan menyongsong tanggal 16 Februari juga akan ada yang berulang tahun. Kita tunggu tanggal mainnya, nanti akan ada kejutan yang berulang tahun di bulan Februari ini. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, seperti komitmen kita belajar dari Mazmur dengan tema besar kita adalah pujilah hai jiwaku. Ya, kita memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kita belajar dari perjalanan keseluruhan yang Raja Daud alami, meskipun ini kitab syair, kitab nyanyian ataupun puisi, di dalamnya terkandung banyak pembelajaran yang luar biasa. Di antaranya adalah tentang nubuatan datangnya Mesias. Apa yang dilakukan oleh Mesias itu ada di dalam Mazmur juga tertuliskan. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari pasal 1 ataupun nyanyian nomor 1, Mazmur nomor 1. Kemudian hari ini kita akan belajar di pasal yang kedua. Saya sempat memberikan sedikit bocoran, pasal 1 dan pasal 2 ada ikatan yang kuat. Kenapa? Karena di pasal 1, Mazmur Daud mencantumkan di ayat yang pertama tentang berbahagialah orang. Dan nanti di pasal 2 yang akan kita pelajari hari ini, minggu yang lalu sudah saya sampaikan juga, diakhiri dengan berbahagialah. Ini menarik sekali keluargaku. Kenapa? Karena persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yang direkam ataupun yang ditulis oleh Matius Lewi, khotbah pertamanya Tuhan Yesus di depan orang banyak di tempat yang terbuka, khotbah di bukit, itu berbicara tentang ucapan bahagia, berbahagialah. Khotbah pertama Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Khotbah pertamanya Tuhan Yesus yang direkam oleh Matius berbicara tentang kebahagiaan yang sejati. Dan Mazmur ini dimulai dengan berbahagialah. Memang kita sudah belajar keluargaku, semata-mata kita tidak mengejar tentang kebahagiaan. Minggu yang lalu kita belajar mengejar jalan hidup orang benar. Karena disitulah muaranya adalah kebahagiaan dan betapa diberkatinya. Sampai di pasal yang kedua keluargaku, ini sudah masuk kepada nubuatan. Pasal yang kedua atau Mazmur nomor 2 ini tentang nubuatan Tuhan Yesus, tentang Raja kekal yaitu Yesus Kristus. Memang menggunakan gambaran kehidupan Raja Daud. Sekali lagi, Raja Daud tidak bisa dipisahkan dengan jalurnya Mesias.
Mesias harus lahir dari keturunan Raja Daud. Bahkan Mesias akan mewarisi tahta Daud, itu yang bahasa Alkitabnya seperti itu. Bukan berarti Tuhan Yesus lalu memegang tahta kembali Daud, tidak, tetapi tahta keseluruhan alam semesta itu miliknya Mesias. Dan Tuhan memilih bernubuat salah satunya melalui syair ataupun nyanyian yang dinyanyikan oleh atau yang dituliskan di kitab Mazmur ini. Mari kita lihat di Mazmur pasal yang kedua, keluargaku. Di sana diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Raja yang Diurapi Tuhan. Pengalaman Raja Daud dipakai untuk menubuatkan. Tidak 100% yang terjadi dengan Raja Daud akan dipakai sebagai bagian nubuat, tidak. Tetapi sebagian pengalaman Raja Daud itu dipakai. Nah, perlu hati-hati ketika mempelajarinya. Perhatikan dalam Alkitab kita, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baku, baik yang ada di di HP, di Android, maupun Alkitab yang tertulis, sangat menolong bagi kita karena sudah ada editor yang mengatur, mengelompokkan ayat-ayatnya itu. Perhatikan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu berbicara tema tersendiri. Kemudian ada batas, ada spasinya, ada jaraknya, ayat 3 dengan yang keempat. Lalu ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9 itu tema yang berikutnya. Lalu ayat yang ke-10 sampai ayat yang terakhir, yang ke-12 itu kelompok tersendiri. Nah, ini yang akan saya sampaikan untuk memahami minggu ini dengan tema Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku. Tetapi kita melihat juga dari nubuatan tentang Tuhan Yesus ini. Bagian yang pertama, keluarga yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ini menceritakan, sekali lagi ini yang terjadi dengan Raja Daud, tetapi menubuatkan apa yang akan terjadi kemudian. Di sini diceritakan bahwa dunia memusuhi raja yang dipilih oleh Tuhan. Memang betul ketika Daud menjadi raja, Daud tidak lepas dari kebencian, dari musuh, dari ancaman. Raja-raja bersekongkol, bahkan anaknya sendiri bersekongkol untuk mengkudeta ayahnya atau menginginkan kematian Daud sebagai ayahnya. Mengerikan sekali. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini memang menuju pada Raja Daud pada waktu itu, tetapi karena pasal yang kedua ini nubuatan tentang Mesias, berarti bermufakat melawan Mesias. Menggunakan gambaran Daud untuk menubuatkan kelak ketika Mesias datang sebagai raja. Para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. TUHN di sini dalam bahasa aslinya Yahweh. Karena huruf besar semuanya. Dan yang diurapinya, raja yang diurapinya. Ayat yang ketiga, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Raja Daud dipakai Tuhan untuk mengingatkan bahwa tidak mudah hidup di jalan Tuhan. Tidak mudah hidup di jalan kebenaran yang kemarin sudah kita pelajari. Kenapa? Karena di sana dikatakan dunia akan memusuhinya. Raja-raja, penguasa, pembesar bermufakat untuk memusuhi Tuhan dan yang diurapi Tuhan. Raja Daud maupun Mesias, yaitu Tuhan Yesus, akan dimusuhi oleh dunia. Dan kita yang dilahirkan secara rohani, kita pun akan mengalami potensi ataupun dampak untuk dimusuhi oleh dunia. Sudah diperingatkan, ada mufakat yang tidak baik dari dunia untuk Tuhan dan yang diurapinya. Ini bagian yang pertama, keluargaku yang dikasihi Tuhan. Bagian yang kedua, responnya Tuhan. Responnya Tuhan ketika dunia mengancam Daud, ketika dunia mengolok-olok dan bermufakat untuk menjatuhkan raja kekal yaitu Mesias, ketika dunia mengolok-olok, mencemooh dan bermufakat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang dilahirkan secara rohani, apa reaksinya Tuhan? Apakah Tuhan akan diam saja? Ada lagu Tuhanlah pembelaku. Apakah Tuhan akan diam saja? Perhatikan ayat yang keempat dan seterusnya. Ini memang diarahkan kepada Raja Daud, tetapi banyak penafsir mengatakan bahwa pasal 4 ini sampai ayat yang keempat ini sampai ayat yang ke-12
tidak tepat persis dikenakan untuk Raja Daud. Karena nanti akan ada kalimat, ciumlah kakinya, sembahlah dia. Tuhan tidak pernah memerintahkan umat manusia menyembah Raja Daud, tidak. Tapi ini pasti berkaitan langsung dengan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tetapi reaksi atau respon Tuhan terhadap yang diurapinya, terhadap Raja yang dipilihnya, terhadap Mesias, terhadap anak-anaknya yaitu kita, ketika kita terancam, ketika kita tidak aman di dunia ini, inilah reaksinya Tuhan. Ayat yang keempat dan seterusnya. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Ini Tuhan THN Yahweh tadi ya. Berbeda dengan Tuhan yang tulisannya THN yang kecil, T-nya hanya besar. Ini berbeda. Tuhan yang kecil itu Tuhan. Tuhan. Kalau yang Tuhan itu Yahweh, Yahweh. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, mengolok-olok orang yang ingin memperdaya Raja yang diurapinya, ingin memperdaya umat yang dikasihinya, yang diurapinya. Bahkan berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mewujudkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan mereka tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini. Perhatikan keluargaku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7, kalau keluargaku melihat di Alkitab yang di Android, di situ ada tanda bintang ya, apostrop di sana, itu kaitannya tentang kapan itu digenapinya atau dikutip di Perjanjian Baru oleh siapa. Nanti dilihat di sana, ya, di situ dipakai Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pasal 13, nanti bisa dilihat di sana, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan atau bangkit dari kematian, dan ada pernyataan Tuhan tentang ini, digenapinya ini. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia tidak akan mati lagi, tidak akan binasa lagi, dan siapa yang percaya kepada Raja, yaitu Yesus Kristus, tidak akan mengalami kebinasaan juga, karena sudah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Ayat yang ke-7, ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua ini, sekali lagi, ini sudah masuk ke nubuatan. Beberapa terjadi di dalam kehidupan Raja Daud, tetapi sebenarnya ini mengarah kepada Mesias, yaitu Raja kekal, Tuhan Yesus Kristus. Keberadaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kekal tidak bisa dipisahkan dengan umat yang percaya kepadanya. Karena Yohanes dalam Injilnya sudah mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, dia layak disebut sebagai anak-anaknya yang dilahirkan dalam roh, bukan dalam darah dan daging. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita termasuk ada di dalam lingkup nubuatan ini. Sehingga meskipun sebenarnya ini mengarah kepada Tuhan Yesus, yaitu mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, ujung bumi akan menjadi milik kepunyaanmu. Ini bagi kita menjadi bagian pengharapan juga. Kita perlu memiliki keberanian meminta kepada Bapa, Tuhan berikan ungaran untuk kemuliaan-Mu. Bukan untuk menjadi orang baptis saja, tetapi kita meminta, Tuhan, biarlah Indonesia menjadi milik kepunyaan-Mu. Biarlah ungaran menjadi milik kepunyaan-Mu. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Mintalah, maka bangsa-bangsa akan diberikan. Sebab itu kita memiliki keyakinan, kita memiliki iman. Bahasa kerennya, gereja kita itu visioner. Kenapa? Gereja kecil kok mempunyai asisten. Kita mungkin diolok-olok oleh gereja yang lainnya. Pak Ayu itu kurang kerjaan ya. Gereja kecil aja nggak bisa dilayani sendiri sampai mengangkat asisten. Bagi saya tidak juga. Karena yang saya pikirkan adalah kita sedang meminta ungaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita meminta ungaran timur untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya dukung doa untuk pelayanan Pak Yusef di sana. Tidak serta-merta harus menjadikan orang baptis. Tidak. Tapi bagaimana orang banyak
mendengar kabar sukacita, yaitu Injil, bahwa Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat. Mari, bagian yang kedua ini kita responi. Tuhan mengolok-ngolok, artinya Tuhan membela kita. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita mengalami ayat 1 dan yang ketiga tadi. Permufakatannya dan baik dari dunia. Bagian yang terakhir, keluargaku yang dikasihi Tuhan, yaitu ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bagian yang ketiga, oleh sebab itu, hai raja-raja, ini peringatan Tuhan ketika ayat yang ke-4 sampai 9 dinyatakan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan keberhasilan. Tuhan akan menyerahkan bangsa-bangsa. Tuhan akan menyerahkan ujung bumi menjadi milik kepunyaan anak-anak, menjadi tanah pusakanya bagi anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu, ayat 10 diingatkan di sana. Oleh sebab itu, hai raja-raja, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam tadi, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran firman Tuhan tentunya. Hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Bagian yang terakhir, tadi kalimat yang terakhir, itu menjadi tema minggu ini. Berlindung padanya adalah sumber kebahagiaan. Sebelum sampai ke sana, ada peringatan tegas dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk anak-anaknya. Maka memperingatkan dunia, hai dunia, bertindaklah bijaksana, dengarkan pengajaran, dengarkan kabar baik itu. Lalu ada bukan permintaan, sebuah perintah yang tegas sekali, ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Nah, disinilah mulai muncul bahwa ini nubuatan untuk Mesias, bukan untuk Raja Daud. Tuhan tidak pernah memerintahkan bangsa-bangsa menyembah Raja Daud. Beribadah kepada Raja Daud tidak, tapi menyembah Yesus. Saya membaca di versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Hai raja-raja dan para penguasa dunia, dengarkanlah sementara masih ada waktu. Artinya waktunya itu ada batasannya, keluargaku. Ini yang harus kita sampaikan kepada dunia, bahwa dunia ini ada batasannya. Oleh sebab itu perhatikan dan dengarkanlah. Ayat yang ke-11. Layanilah Tuhan dengan takut dan hormat. Bersukacitalah dengan gemetar. Ini sikap ibadah kita. Bersukacita dengan rasa hormat. Sekali lagi ini bahasa puitis. Bersukacita tapi dengan gemetar. Gimana sih Pak? Bersukacita kok gemetar? Ya maksudnya adalah dalam ibadah kita diliputi sukacita karena kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi sukacita kita tidak pernah bisa dilepaskan dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi tidak bebas. Oleh sebab itu mari kita melatih, sekalipun kita masih ibadah online, ketika kita beribadah secara online, kita menghargai Tuhan. Kita bersukacita tapi kita menghargai Tuhan. Sikap kita yang benar. Sekalipun di rumah, mari kita menggunakan, ini konkret saja, menggunakan pakaian yang sopan. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan diri dengan baik. Layanilah Tuhan dengan takut dan hormat dan bersukacitalah dengan gemetar. Ayat 12. Sembahlah anaknya. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Jelas sekali. Bukan kepada Raja Daud. Sembahlah anaknya. Dan ciumlah kakinya sebelum murkanya timbul dan kalian binasa. Aku peringatkan kalian, murkanya akan segera menyala. Mari keluargaku yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita adalah umat yang sudah ditebus, sekalipun kita adalah anak-anak yang dikasihinya, tapi ini juga berlaku bagi kita. Tuhan ingin supaya kita setia dalam ibadah kita. Tuhan ingin supaya ada waktu yang tersisa dalam hidup kita melayani Tuhan. Menyerahkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta, bahkan tidak harus menjadi perancang ataupun majelis. Tapi sepanjang hidup kita, menjadi siapa saja kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang diinginkan Tuhan. Layanilah Tuhan dan ciumlah kakinya. Maksudnya adalah mencium kaki, susah untuk mencium kaki dengan berdiri.
pasti dengan sikap menyembah. Dengan kerendahan hati kita layani Tuhan. Kita tidak lagi ada harga diri di hadapan Tuhan semestinya. Sampai kita harus mencium kaki. Dan itu digenapi sebenarnya adalah wanita yang mengurapi Tuhan dengan minyak wangi dan mencium kaki dengan rambut dia basuh dengan wangian kakinya Tuhan. Sudah tidak ada harganya lagi sebenarnya. Tapi untuk itulah Tuhan meninggikan. Keluargaku, bagian yang terakhir kita belajar. Mari kita beribadah. Mari kita melayani Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita membuka kehidupan kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Bahkan untuk menjadi tumpuan kakinya Tuhan. Kita tidak keberatan. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di jalan kebenaran yang seperti kita pelajari minggu yang lalu. Dan yang terakhir, penekanan dari Mazmur ini di bagian yang terakhir tadi. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kelompok yang kedua ayat 4 sampai yang ke-9 itu tentang perlindungan Tuhan. Ayat 10 sampai 11 ini tentang perintah supaya kita mau berlindung kepada Tuhan. Dan ditutup dengan kalau engkau melakukannya. Kalau engkau berlindung hanya kepada Tuhan. Kalau engkau hanya mengandalkan Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga tertuliskan demikian. Tetapi alangkah bahagianya orang yang mempercayakan diri kepadanya. Berlindung kepada Tuhan itu dijelaskan lebih sederhana adalah mempercayakan diri. Makanya iman Kristen itu percaya dan mempercayakan diri. Percaya diwujudkan dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari keluargaku, saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan tantangan. Apakah kita benar-benar meyakini bahwa ayat yang ke-4 sampai 9 itu juga berlaku bagi kita? Pelindungan Tuhan nyata bagi kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhanlah pembela kita. Tuhanlah pelindung kita. Tetapi tantangan kita berikutnya adalah, apakah kita berani melakukan ayat yang ke-9 dan 11? Apakah kita beribadah dengan setia? Apakah kita mau melayani Tuhan? Apakah kita mau mencium kakinya? Apakah kita mengasihi sungguh-sungguh Tuhan dan pekerjaannya dan gerejanya? Kalau iya, bagian yang terakhir penutup pasal ini adalah, berbahagialah keluargaku. Berbahagialah saya. Berbahagialah kita. Bukan karena kepunyaan, kepemilikan kita, tetapi karena kita berlindung kepada Tuhan yang maha besar. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau tidak memperhitungkan dosa kami. Semenjak kami percaya kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Engkau membasuh dosa kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Umat yang istimewa. Dan janji-janji-Mu satu persatu Engkau genapi. Pagi ini kami belajar ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam dengan persekongkolan dunia ini. Engkau bertindak untuk melindungi kami. Bahkan Engkau mentertawakan rancangan-rancangan jahat dunia yang tertuju kepada kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Dan kami mau meresponinya dengan percaya kepada-Mu. Mengandalkan-Mu. Kami mau menggunakan sisa waktu kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan. Mencium kaki-Mu dan melayani Tuhan. Dan nyatakanlah ya Tuhan, bahwa hidup kami diliputi dengan sukacita dan bahagia. Melebihi apa yang kami pikirkan, melebihi apa yang terjadi dalam kehidupan kami, melebihi apa yang kami miliki. Karena Engkaulah satu-satunya harta berharga bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes, dan mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bersandar penuh dan berlindung kepada naungan jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kita akan meresponi dan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu nyanyian pujian nomor 164, Naungan Jiwaku.